Bapa di surga, kami menyembah Engkau bersama-sama dengan umat-Mu, seimam, sekerja di dalam Tuhan, sebagai keluarga Tuhan, boleh bersama-sama menyembah Tuhan, bersama-sama bersekutu dalam kasih Tuhan. Disitulah kami boleh merasakan kehadiran Tuhan, kasih Tuhan dinyatakan. Saat ini Tuhan, kami ingin menyembah Engkau melalui firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami, supaya pikiran kami, hati kami, roh kami, seluruhnya ditujukan kepada kemuliaan Bapa dan kuasa kasih karunia Tuhan Yesus. Dan kami menantikan Roh Kuduslah mengajar kami, memenuhi hati kami dengan kebenaran. Jauhkan segala gangguan. Tolong hamba yang kecil dan terbatas ini boleh menyalurkan firman Allah yang kekal melalui mulut najis. Roh Kuduslah menyucikan. Kami mendoakan untuk seluruh jemaat G3 yang ada di se-Jepang. Demikian Tuhan menyertai, memberkati mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 1 Tesalonika pasal 2 dari ayat 1 sampai dengan ayat 12. Sebagaimana biasa, kita baca bersama-sama dengan cara giliran. 1 Tesalonika pasal 2 mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 12 berbunyi demikian. Kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antara tidaklah sia-sia. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni dan juga tidak disertai tipu daya. Karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kamu ketahui, dan tidak pernah mempunyai maksud loba dan tersembunyi. Allah adalah saksi. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Demikianlah, sebab kamu masih ingat, saudara-saudara, akan usaha dan jerih payah kami, sementara kami bekerja siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun jadi di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang. Terima kasih. Selamat hari Minggu dan selamat berbakti dalam kasih karunia Tuhan Yesus.
Dan kita layak bersyukur kepada Tuhan dengan senang hati mengingat selama 1 minggu yang lalu masih masa dingin sekali, tetap Tuhan menyertai dan menolong kami. Minggu yang lalu kita berbakti di Ikebukuro, baru hari ini kembali ke sini lagi. Kita rasakan lebih tenang dan at home di sini ya. Artinya sudah kita merasa betah di sini. Dan saya mengingat tempat ini memang luar biasa di Tokyo. Betul-betul ini pusat jantung kota Tokyo. Bukan kota Tokyo saja. Ini jantung pusat seluruh Jepang. Karena di belakangnya ada tempat kaisar. Di sana ada gedung DPR. Di daerah ini saya hitung ada sampai belasan gedung itu perwakilan negara-negara. Dan sekolah-sekolah yang ternama. Kita boleh beribadah di sini. Itu satu anugerah Tuhan yang istimewa. Bukan saja kita enak-enak dari eki dan tempat tenang, tapi mari kita ingat, di sini, di jantung, pusat Tokyo, pusat Jepang, ada setiap hari Minggu ibadah kepada Tuhan. Tuhan hadir. Maka kita merasakan betapa syukurnya kita di sini. Dan kita terus berdoa supaya boleh gedung seperti ini sewa tetap. Dan berikutnya memilikinya. Kalau jemaat Osaka sudah lebih maju dari kita, mereka sudah di tengah-tengah Osaka, di sebelah kota Madia, gedung kota Madia Osaka. Mereka sudah tetap sewa dengan harga yang khusus. Itulah kerinduan kita dan pengharapan kita. Tema pada hari ini adalah peranan orang tua untuk iman diwariskan. Berarti 1 Tesalonika pasal 2 yang tadi kita baca bersama-sama, jemaat Tesalonika adalah satu kebanggaan dari Rasul Paulus. Karena Rasul Paulus dan Silas dan Timotius dari Asia, Troas, menyeberang ke Greka, Yunani. Pertama kota Filipus. Tuhan buat mujizat di sana besar, tapi ada lawanannya, ributannya dari orang Yahudi, maka mereka menghindari ke Tesalonika. Tapi di Tesalonika juga timbul keributan. Melalui pelayanan dan mujizat hebat terjadi. Akhirnya dengan hanya 3 minggu diterangkan dalam Kisah Para Rasul pasal 17. Mereka hanya di situ 3 kali hari Sabat. Artinya hanya 3 minggu. Menghindari ke Berea dan Korintus. Ini latar belakang. Tapi walaupun hanya 3 minggu, Rasul Paulus sama-sama menginjili melayani mereka, jemaat Tesalonika sangat pesat berkembang imannya dan kasihnya. Maka disebut seperti pasal 1 ayat 3. Di situ Rasul Paulus mengatakan dalam salamnya, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Ayat 6, ayat 7.
sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Kita mengingat latar belakang memang satu keunikan. Hanya Paulus 3 minggu saja menginjil, menghindari pindah, tapi jemaat Tesalonika yang begitu imannya bertumbuh. Jadi bukan hanya percaya, pekerjaan iman sudah dinyata. Dan kasih, usaha kasih, ketekunan pengharapan. Itulah disebut jadi teladan bagi seluruh Makedonia, bagian utara Greka, dan Akaya bagian selatan berpusat Athena dan Korintus. Jadi teladan. Apa sebabnya? Kita ingin memperhatikan dan mempelajari bersama mengapa jemaat Tesalonika dan latar belakang demikian mereka menerima Injil dengan sungguh-sungguh bertumbuh pesat, berbuah, sampai disebut teladan di seluruh Greka. Ada keterangan karena Rasul Paulus walaupun waktu singkat melayani orang di Tesalonika sungguh-sungguh dengan pertolongan Roh Kudus, sepertinya orang tua mengasuh, memelihara anak-anak. Inilah hari ini kita ingin bersama-sama merenungkan dan menerima firman dari Tuhan. Iman, ikhlas tulus diwaris kepada generasi yang berikutnya melalui perantaran orang tua. Maka kita melihat pasal 2 ayat 7. Kita bisa tunjukkan ayat 7. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Ini salah satu kunci. Paulus melayani orang di Tesalonika. Pertama, kami berlaku ramah di antara kamu. Istilah ramah ini sedikit membingungkan penerjemah di belakang ke dalam bahasa Jepang. Karena ini istilahnya kami berlaku seperti anak. Dan bahasa Jepang, saya menjadi seperti anak di antaramu. Mengapa begitu? Alkitab mana salah? Tidak salah. Memang Alkitab asli 66 ini memang sekarang sudah tidak ada. Semua adanya saringan, ribuan saringan. Dan kadang-kadang dengan saringan yang kuat lagi ada beda. Nah, ini salah satunya. Kebanyakan saringan yang kuat isinya sama. Kadang-kadang beda. Jadi kalau ibu bapak baca Alkitab dengan dua bahasa, kadang-kadang ketemu itu. Merasa bingung, mana benar. Di sini istilah ramah itu dipakai oleh bahasa Indonesia, Alkitab bahasa Indonesia, dan semua Alkitab bahasa Inggris. Tapi penerjemahan bahasa Jepang jadi seperti anak. Ini beda istilahnya dalam saringan, tapi
artinya mirip ya. Karena jadi Rama, jadi anak. Ini menunjukkan sikap Rasul Paulus kepada jemaat Tesalonika dari permulaan sikapnya dengan rendah hati. Rendah hati. Jadi seperti anak. Rama. Memang kerendahan hati, keramaan adalah satu kunci untuk menghadapi teman, murid, anak supaya diterima, supaya pengajarannya masuk ke dalam hati. Umpamanya bagaimana pendeta hebat berkhotbah dari atas ke bawah. Kalau di Indonesia ada gedung gereja, itu tempat mimbarnya tinggi. Saya pertama itu ngeri melihat. Saya coba-coba naik itu. Oh, itu bahaya ini. Pendeta bisa jadi, oh saya orang tinggi, saudara-saudara, kira-kira begitu. Tapi saya merasa kurang sejak setelah itu. Lebih baik ini tempat mimbarnya rendah, hampir sama, saya lebih suka. Itulah istilah Paulus katakan, aku jadi seperti anak di antara kamu. Aku jadi Rama di antara kamu. Maka pengajaran, pemberitaan Paulus mudah diterima, mudah dipercayai. Akhirnya iman bertumbuh besar. Demikianlah kalau guru mengajar murid dengan ramah, dengan rendah hati. Demikian pejabat menasihati, berpidato kepada bawahannya bagaimana? Dengan ramah, rendah hati. Dan orang tua menghadapi anak-anak sepertinya dengan ramah, seperti anak-anak. Saya pikir bagaimana jadi seperti anak? Saya mengasosiasikan guru-guru TK yang baik. Anak-anak datang diantar oleh mama ke TK. Guru menyambut dengan jongkok. Nani-chan, irashai, ohayo. Ini guru TK yang baik. Mau mengajar apa? Dia mengajar. Nani-chan. Saya melihat terharu. Oh, ini guru TK yang baru. Demikian mama yang baik, ibu yang baik. Anaknya pulang dari TK, pulang dari sekolah. Nani-chan, okaeri, genki datta. Ini mama baik. Mama yang kurang baik. Kalau anak melihat, pendeta juga begitu. Dari tempat cengir, lewat semua. Inilah kesaksian Paulus. Waktu kami ada di antara kamu, jadi ramah, seperti anak-anak. Ini satu rahasia. Iman Rasul Paulus diwariskan dengan baik. Begitu cepat, begitu berbuah. Demikianlah baik dalam jemaat kita, dalam keluarga kita. Ada sikap demikian. Itulah mudah dikomunikasikan, disalurkan, diwariskan apa yang iman. Kedua, dikatakan demikian pasal 7.
di antara kamu sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati engkau. Di sini ada istilah mengawasi dan merawati. Maaf ya. Kalau makin tua makin banyak macam-macam. Di sini kita ketemu istilah seperti ibu mengasuh dan merawati anak. Sebenarnya mengasuh dan merawati ini dalam bahasa asli Greka hanya satu istilah. Itu istilah sarpo. Itu artinya kalau kita cari dengan kamus bahasa Greka, arti yang pertama adalah keep warm, menghangatkan, tetap. Arti kedua, cherish, mementingkan. Arti ketiga, comfort, menghibur. Ini kira-kira arti sarpo. Ini diterjemahkan kepada bahasa Indonesia, mengasuh dan merawati. Kalau bahasa Jepang, yasinai sodateru. Kita merenungkan Paulus melayani orang baru di Tesalonika dengan sikap seperti ibu, seorang ibu. Sarpo itu mengangkat cita yang rendah dan membawa hangat, hubungan hangat, dan bersikap menghibur, mendorong. Inilah satu kesaksian rahasia jemaat Tesalonika dilayani oleh Rasul Paulus seperti mama mengasuh merawati anaknya. Dan istilah ini bukan hanya dari ibu ke anak saja, di antara suami istri juga perlu sarpo. Istilah ini dipakai dalam Efesus pasal 5 ayat 29. Bisa ditunjuk? Efesus pasal 5 ayat 29. Kita baca bersama. Sebab tidak pernah orang membunuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus telah dapat. Ini ajakan kepada suami supaya mengasihi istri, mengasuh dan merawati. Sarpo dipakai di sini sebagai satu sikap dari suami ke istri. Mengasihi artinya apa? Mengasuh, memberi, merawati apa yang perlu disediakan. Karena Kristus mengasihi jemaat, mengasihi kita adalah itulah
Tuhan Yesus salvo kepada kita. Memperhatikan, mengasuh, merawati. Kita suka satu pujian itu, Tuhan peduli, Tuhan peduli, Tuhan peduli. Peduli baik, tapi kita waktu memuji itu lebih baik kita ingat pedulinya bagaimana ya. Pedulinya menghangatkan, mengasuh, merawati. Dalam Alkitab banyak contoh kasih Allah kepada jemaat diumpamakan kasih ibu. Seperti kita lihat Mazmur dalam Yesaya kita ingat satu ayat yang sangat indah. Tuhan katakan kepada bangsa Israel yang suka lupa Tuhan atau sengaja lupa Tuhan, andai kata seorang ibu lupakan bayi, aku tidak mungkin lupa kamu. Tuhan katakan kepada bangsa Israel yang nakal. Kita ingat Mazmur 121 ayat 2 sampai 4. Perlindungan kita dari mana? Perlindungan kita adalah penjaga Israel. Dikatakan demikian. Kita melihat Mazmur 121 ayat 2 dan ayat 4 sampai 4. Kita baca bersama-sama. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kami goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhan sebagai penjaga umat Allah tidak pernah terlelap, tidak pernah tertidur. Seperti mama, tapi kalau ibu juga perut terlelap tidur. Minggu yang lalu kami kunjungi anak bungsu kami di Yokohama. Ini ada 3 cucu kecil-kecil, umur 6 tahun, 5 tahun, 6, 4, 1. Ramennya luar biasa. Jadi ibu Atsumi bawa masakan, itulah ibu. Dan masak, bikin kue, macam-macam. Satu maksudnya supaya mamanya bisa istirahat. Setengah hari dia tidur. Karena tidak usah jaga anak. Itu omanya jaga anak. Ya ini dua-duanya enak ya. Jadi opa omanya senang dengan cucu, mamanya senang istirahat. Itulah mama pun perlu istirahat. Bisa terlelap. Perlu tidur. Tetapi itulah Tuhan. Tidak pernah terlelap. Tetap seperti seorang ibu. Tidak mungkin lupa bayinya. Itulah pengalaman Mazmur. Dan senantiasa bersama-sama dan memberikan ketenangan dan aman. Kita melihat Mazmur pasal 22 ayat 10. Ya, engkau yang mengeluarkan aku dari kandungan engkau, yang membuat aku aman pada dada ibuku. Ini juga pengalaman pemazmur. Tidak, sekarang hidup ini pun dari Tuhan. Bukan kebetulan. Dan di dalam kehidupan pasti ada macam-macam tantangan, bahaya pula.
krisis pula. Tetapi Tuhan membuat aku aman pada dada ibuku. Tuhan aman. Tuhan memberikan damai, perlindungan. Sepertinya anak bayi ada dalam dadanya. Ini kita tidak susah membayangkan. Nanti kita lihat belakangnya di sampingnya banyak ibu-ibu jemaat kita, puji Tuhan, jemaat kita diberkati oleh Tuhan, tambah-tambah generasi muda-muda. Bagaimana bayinya nangis. Tapi ibu gendong. Mudah-mudahan aman. Kadang-kadang ada anak yang tidak bisa disayang oleh ibu. Minggu yang lalu saya melihat di Miki juga sangat merasa berat. Ada seorang jemaat sudah menikah cukup lama, tapi tidak dikarenakan anak, mereka angkat anak baru umur 3 tahun. Sama seperti cucu saya, tiba-tiba akhir tahun yang lalu ditinggalkan oleh mamanya. Kena kanker otak, sudah stasiun 4, tidak bisa ditolong. Itulah dipanggil. Betapa beratnya kami dengar berita dan persekutuan hamba Tuhan kantor. Kami berdoa, saya ketemu tidak ada kata-kata yang bisa menghibur dia. Ya. Mereka setia melayani. Padahal almarhum istrinya, ibu itu jadi majelis. Pernah sampai di pejabat, dijadikan pejabat ketua pula. Begitu setia melayani. Itulah secara manusia. Tidak ada kata-kata yang mampu menghibur orang demikian. Ini jamu Tuhan. Melayani Tuhan. Itulah. Tapi saya baca firman mengatakan, Pak, sekarang kami tidak ada kemampuan menghibur Bapak, menghibur adik, tapi bisa firman Tuhan. Tuhan pasti mendatangkan kebaikan melalui kejadian sedih ini karena firman Tuhan. Surat Roma pasal 8 ayat 28 saya baca. Dan saya ajak kepada Bapak. Karena saya dengar anaknya setelah ditinggalkan oleh mama, sering cari mama di mana. Saya menasihati kepada Bapak, Pak, kalau pulang dari TK, hoikuan, selalu harus gendong ya. Gendong dan harus peluk. Mama sekarang tidak ada, tapi ada papi, ada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak ada. Karena anak ini suka takut. Malam-malam takut, ada hantu. Tidak usah takut, ada hantu. Kalau ada, tidak ada. Firman Tuhan katakan, Tuhanlah melahirkan, memberi nyawa. Tuhanlah memberi aman. Waktu susah, waktu begitu sedih. Manusia terbatas. Tetapi Tuhan tidak terbatas. Tetap gendong. Seperti peluk. Inilah firman Tuhan. Dan Tuhan senantiasa memberi pengharapan kepada anak-anak. Seperti ibu demikian kepada anak-anak. Kita melihat Yesaya pasal 66 ayat 13 dan 14. Bisa tunjukkan Yesaya 66 ayat 13.
Kita baca seperti seseorang yang dihibur ibunya. Demikian aku ini akan menghibur kamu. Kamu akan dihibur di Yerusalem. Apabila kamu melihatnya, hatimu akan gila dan kamu akan seperti rumput yang dengan maka tangan Tuhan akan menyatakan kepada hamba yang ya kepada Tuhan katakan kepada bangsa Israel yang masih ada di dalam tawanan di Babel. Tuhan katakan, aku menghibur kamu. Seperti ibu, seorang ibu menghibur anaknya. Dan itu akan terwujud. Firman Tuhan ini, nubuatan ini terwujud pada zaman Ezra dan Nehemia. Mereka bisa kembali ke Yerusalem dan mereka kira mereka diselamatkan. Di dalam keadaan tawanan, betapa beratnya bangsa Israel, tidak ada harapan. Kapan bisa kembali ke Yerusalem, ke tanah Kanaan lagi? Tidak ada jaminan. Tidak ada kekuatan, kemampuan. Tetapi ada firman Tuhan. Tuhan katakan melalui Yesaya, Tuhan menghibur kamu. Seperti seorang ibu menghibur. Betapa banyak anak-anak kita di dalam masyarakat kafir seperti di Jepang. Kena luka, susah, sedih, gagal. Ijmerare perlu sekali dihiburkan melalui dengan gendong. Dan kita ingat firman Tuhan ini diwujudkan jauh kemudian hari. Belum tentu segeranya, tapi pasti jadi. Inilah penghiburan dari Allah. Allah selalu memberikan penghiburan dengan pengharapan. Dan kita ingat, kalau seorang ibu cakap yang ada di dalam Amsal Sulaiman pasal 31, memang ibu cakap satu bersifat adalah ada pengharapan. Kita ingat Amsal Sulaiman pasal 31 ayat 25 dan 26. Di situ ada ibu cakapnya begini. Dan ada satu bagian ini, pakaiannya adalah kekuatan dan kemudian ia tertawa tentang hari depan. Tertawa hari depan, esok, masa depan, apa yang akan terjadi. Banyak kekhawatiran, banyak hal yang tidak tentu. Tapi seorang ibu cakap tertawa untuk esok harinya. Maka ayat 27 bisa tunjukkan. Ia mengawasi segala perbuatan rumah tangannya, makan marasan tidak dimakannya. Seorang ciri ibu cakap adalah optimis rohani. Ada opotisme kurang rohani. Tidak tentu, dia bilang, tidak apa-apa. Tapi tidak ada alasannya. Hanya omong, tidak apa-apa. Tapi ada optimisme rohani. Istilahnya sama. Tidak apa-apa. Karena apa? Ada pengharapan dari Tuhan. Ini
kriteria, sifat seorang ibu yang cakap. Maka di sini kita melihat Rasul Paulus menghadapi orang Tesalonika dengan sikap ramah. Jadi seperti anak-anak. Begitu dengan rendah hati. Dan dengan sikap sarupo. Mengasuh dan merawati. Dan sering memberi harapan. Terakhir kita melihat ayat berikutnya 11. Satu contoh lagi kita melihat 1 Tesalonika pasal 2 ayat 11. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seseorang demi seseorang. Contohnya, Paulus menghadapi orang baru di Tesalonika seperti bapa menghadapi anak. Di sini ada dua istilah, mengasihi dan menguatkan. Dan saya mencari arti perkataan ini, tertarik ke hati. Dua-duanya istilah ini dimulai dengan para. Menasihati para kareo. Para bahasa Inggris with, sama-sama. Kareo panggil. Ibu masih ingat? Roh Kudus disebut para Kratos. Itu sama dari asal para kareo. Jadi menasihati di sini adalah para kareo memanggil bersama-sama. Maka cari arti ini para kareo dengan kamus bahasa Greka ada 3 kata. Pertama, call to one side. Panggil ke sebelah. Kedua, exhort. Mengajak. Panggil, mengajak. Ketiga, comfort. Menghibur. Ini kira-kira istilah menasihat. Menasihat bukan panggil. Disitulah sama-sama. Disitulah mengajak, menghibur. Ini artinya. Dan menguatkan. Ini juga saya tertarik hati istilah ini. Juga ini para musuh para with. Menguatkan sama-sama with. Ini musuh itu artinya agak lucu ya. Ini advice. Counsel. Jadi nasihat. Jadi menguatkan artinya sama-sama itulah menasihati, memanggil, mengajak, menghibur dan menguatkan. Itulah melalui nasihat. Maka melalui arti kata dua kata ini, dua-duanya para. Roh Kudus juga disebut para Kristus. With, sama-sama. Bagaimana kita orang tua juga dan tempat kerja dan tempat usaha untuk tanggung jawab betapa banyak tantangannya, sulitnya, kadang-kadang sakit hatinya, banyak hal tidak bisa jadi seperti kemauan kita sendiri. Dipaksa. Apalagi anak-anak kecil di sekolah, di TK.
betapa banyak mereka mengalami kesulitannya. Luka, banyak sedih. Ijmeru di sekolah, mau nangis. Tapi anak-anak menghadapi orang tua tidak berani membuka hati. Tidak mau membuka hati. Itulah perlu orang tua, papinya, maminya, both side sama-sama mendengar, mengajak, menghibur. Inilah Paulus katakan, aku melayani kamu seperti Bapa menasihati, menguatkan anakku. Kalau begitu, Bapa, ayah yang berkewibawaan, cakap. Ada gambarannya dalam 1 Timotius pasal 3 sebagai kriteria pendidik jemaat. Ini salah satu ideal sebagai seorang bapa. Kita melihat 1 Timotius pasal 3 ayat 1-4 kita baca bersama. Benarlah berkata ini, orang yang memiliki jabatan pendidik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Karena itu pendidik jemaat berusaha seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang. Bukan peminum, bukan pemarah, melainkan beramah, mendamai, bukan hamba uang. Seorang kepada keluarga yang baik, disenangi, dihormati anak-anaknya. Inilah satu gambaran seorang bapa mencari kedudukan pelayanan baik, tapi harus demikian. Inilah gambaran kebapaan yang diterangkan oleh firman Tuhan. Maka marilah kita merenungkan firman Tuhan hari ini. Injil dan iman Rasul Paulus diwarisi ke jemaat Tesalonika. Begitu mereka cepat bertumbuh, berkembang, jadi teladan di seluruh gereja. Kita ingat karena begitu dengan ramah rendah hati Paulus melayani, menyampaikan. Dan seperti mama memperhatikan, seperti mama memperhatikan anak, itu sarpo mengasuh, merawati. Dan seperti bapa menasihati, menguatkan para karyawan. Mari kita ingat di mana ada kemampuan demikian. Kita semua manusia terbatas. Baik kepada anak, kepada istri, suami, kepada teman. Inilah sumber kekuatan dari Roh Kudus. Buah rohlah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran itu semua ini dari dalam Roh Kudus memimpin kita. Maka setiap hari mari minta hati kita, pikiran kita, kehidupan kita, usaha kita semua dengan apa? Dipenuhi oleh Roh Kudus, oleh firman. Supaya bisa bersikap seperti Paulus kepada jemaat Tesalonika. Iman kita, kepercayaan kita, kebenaran bisa dikomunikasikan kepada orang yang lain.
diterima, bahkan bisa berubah. Mari kita berdoa. Bapak di surga, terima kasih firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus mengajar kami, membentuk kami sebagai umat-Mu yang sejati. Seperti jemaat Tesalonika, walaupun dari semula ada tantangan, penganiaya pula, tapi begitu mereka setia bertekun, iman mereka tidak undur, bahkan iman mereka bekerja, menyatakan kasih-Nya. Tuhan, Engkau tahu keadaan kami semua, kebutuhan kami semua, Tuhan. Mata Tuhan adalah seperti mata ibu yang penuh dengan sayang, kasih, cinta. Mata Tuhan seperti mata Bapa, penuh dengan wibawa, hikmat. Selalu mengajak anak hidup sesuai dengan kehendak Allah. Tunjuk rahasia hidup di dunia, yaitu mencari kehendak Tuhan. Tuhan, jadilah jemaat kami seperti jemaat Tesalonika pada masa kini di tengah-tengah Tokyo ini, di tengah-tengah budaya Jepang ini. Terima kasih. Dan kami mendoakan anak-anak kami, generasi muda, pemuda-pemudi, remaja, anak-anak kecil sampai bayi-bayi, Tuhan, tetap lindungi mereka dengan kuasa-Mu, kasih-Mu, dan berikanlah iman, kasih kepada orang tua, supaya dengan firman Tuhan selalu menghadapi anak dengan betul seperti sikap Rasul Paulus. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.